Sehat Ustaz? Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah Ya. khair, barakallahu fiik. Dan Ya. sekarang Suara kita yang penting bisa jelas ya. jelas sekali Ustaz. Jelas, Alhamdulillah, okay. insyaallah. Barakallahu fiik. Insyaallah kita akan segera mulai. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Arham Muhammad Yasin LCMH Al-Hafiz, pada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'a muhibbihi wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesempatan, nikmat taufik untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, juga nikmat kemudahan teknologi ya, di mana kita bisa hadir di majelis ini dimanapun berada. Ya, alhamdulillah, saya sini posisi di kantor Hilal Media ya di Cibubur, Jakarta ya. Kalau saya tinggal di Bogor. Alhamdulillah, ini saya perhatikan di sini ada banyak dari berbagai wilayah se-Indonesia ya, alhamdulillah. Kita hadiri majelis ini dalam rangka kita sama-sama berikhtiar menjadi bagian dari yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ayah bunda, para hadirin jamaah yang hadir secara virtual, secara online pada majelis kita kali ini dimanapun berada. Sebagaimana sudah diinformasikan sebelumnya tentang materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang kiat sukses mendidik anak menjadi penghafal Al-Quran. Ya, itu karena sakit. Jadi kita langsung ke poin materi, karena ini insya Allah materi akan padat berisi insya Allah. Ya. Jadi tentu ini satu hal yang patut kita syukuri, fenomena syiar Quran saat ini ya. Satu fenomena yang sangat bagus di mana saat ini orang-orang berlomba untuk menghafal Quran, mempelajari Quran. Termasuk kemudian para orang tua juga menginginkan anak-anak yang hafal Al-Quran. Demikian juga berbagai lembaga, sekolah kemudian menjadikan Al-Quran sebagai program unggulan ya, menjadi materi pokok di berbagai sekolah maupun pesantren ya. Tentu ini adalah satu syiar yang sangat bagus yang patut kita syukuri di akhir-akhir ini ya, di mana mungkin sekitar 20 tahun atau 30 tahun yang lalu belum seperti ini ya. Ya hanya kemudian orang-orang tertentu saja yang kemudian menyadari. Kalau sekarang syiarnya begitu luar biasa, bahkan di televisi juga ada, di media sosial juga luar biasa ya, di berbagai saluran. Yang tentu saja semangat syiar ini tentu harus diimbangi dengan pemahaman yang benar ya, agar tidak kontraproduktif ya. Artinya kita semangat mungkin ingin mempelajari Al-Quran baik buat diri sendiri atau keluarga, atau membuat program Quran di lembaga, di sekolah, pesantren. Ya. Namun jika tidak dibarengi dengan niat yang benar, atau kemudian juga pemahaman yang benar, serta ikhtiar yang sesuai, maka bisa terjadi kontraproduktif. Artinya ada mungkin yang punya orientasi yang tidak benar, atau mungkin bahkan anak-anak yang mungkin harusnya diharapkan ingin menghafal Quran, malah dia merasa terbebani misalnya. Bahkan mungkin saat kecil dibikin semangat belajar, pas giliran udah gede udah kapok gitu kan. Ada yang SMP-nya di pesantren, SMA-nya udah pesan pokoknya SMA saya nggak mau di pesantren lagi, capek saya ngapal misalnya gitu ya. Nah, apa yang salah di situ ya? Tentu ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ya. Jangan sampai
niat kita, mungkin niat orang tua, para ayah bunda, ya ini sangat bagus. Tapi karena mungkin ada ikhtiar yang kurang tepat, ya sehingga hasilnya kontraproduktif seperti tadi. Ya. Ya, tentu ini yang sebagai pengantar wacana dulu ya. Lalu kemudian juga kenapa kemudian kita mengejar untuk menjadikan anak-anak kita menjadi generasi Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Kita bisa melihat dari generasi sahabat radhiyallahu anhum sebagai generasi terbaik umat ini secara umum, di mana para sahabat semua adalah generasi terbaik. Namun yang terbaik di antara para sahabat, ya, ini yang terbaiknya terbaik, ya, itu adalah para ahlul Quran. Ya. Sejarah mencatat, ya, di era sahabat, ya, para sahabat yang terdepan, yang terbaik, ya, itu semuanya adalah ahlul Quran. Mulai para khulafar rasyidin, kemudian juga tentu para sahabat yang terdepan di medan jihad. Kita dapati mereka adalah para qurra, para ahlul Quran. Para panglima adalah para ahlul Quran. Jadi kalau di era sahabat, bahwasanya ahlul Quran itu berbanding lurus dengan amal, ya, dengan kontribusi real di lapangan. Maka kita bisa pelajari nanti insya Allah pada bahasan kali ini bagaimana proses pembinaan dari Nabi Muhammad SAW sehingga antara kapasitas Quran dengan kapasitas amal itu selalu berbanding lurus. Kita bisa lihat di medan jihad, ya, peristiwa diantaranya ada peristiwa Bi'ru Ma'unah yang terjadi di tahun 4 Hijriah. Itu setidaknya ada 70 qurra yang terbunuh di sana. Artinya mereka ini sebutan para qurra di kalangan para sahabat itu adalah para ahlul Qur'annya para sahabat. Di perang Tabuk juga nanti kita akan lihat di poin berikutnya. Tapi secara umum di perang Tabuk ini Rasulullah SAW itu memilih pemegang panji perang itu adalah yang terbaik di Qur'annya. Kemudian kita lihat juga peristiwa perang Yamamah. Itu di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu tercatat justru ada 700 qurra, ya, di sana yang syahid. Artinya mereka ini, ya, para ahlul Quran kalau di era sahabat itu mereka itu terdepan dalam kebaikan, terdepan di medan jihad. Ya, artinya antara kapasitas Quran dengan kontribusi amal, dengan amal real, dengan akhlak itu selalu berbanding lurus. Kita melihat contoh juga ketika Abu Bakar As-Siddiq dipilih sebagai khalifah menggantikan Rasulullah SAW. Di mana sebelum Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq itu sempat ditunjuk oleh Rasulullah SAW menggantikan beliau sebagai imam sholat. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya ummul qawmu aqra'uhum, yang menjadi imam kaum itu adalah yang aqra', yang paling bagus Qur'annya. Dan Abu Bakar As-Siddiq dipilih tentu dengan kriteria aqra'uhum, paling ahlul Qur'an tentu. Maka ketika para sahabat radhiyallahu anhu membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, para sahabat memiliki pertimbangan yang sederhana sekali. Para sahabat mengatakan radina bi umuri dinina afala narda umuri dunyana. Kita ini ridha dengan Abu Bakar As-Siddiq, pimpin Abu Bakar As-Siddiq dalam urusan agama kita, yaitu sholat berjamaah. Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam dan sahabat ridha Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam sholat. Afala nardha bi umuri dunyana. Lalu mengapa kita tidak ridha ketika kita dipimpin beliau dalam urusan dunia, yaitu sebagai khalifah? Jadi sahabat simpel melihatnya karena Abu Bakar adalah ahlul Quran. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana tradisi ulama terdahulu. Ya. Itu dalam mempelajari ilmu semua didahulukan adalah Al-Quran dulu. Bahkan para ulama terdahulu, ya, itu mensyaratkan sebelum mengaji ke ulama tersebut, belajar,
syaratnya harus hafal Quran dulu. Ya, itu dan sudah menjadi satu hal yang umum ya, satu hal yang sudah sangat masyhur dan jelas bahwasanya seluruh ulama ya, itu adalah ahli Quran semua. Karena sebelum mereka belajar macam-macam fikih, usul fikih dan sebagainya, semua adalah penghafal Al-Quran. Semua. Tidak hanya di disiplin ilmu agama ya, ternyata kalau disiplin agama sangat jelas ya, di ahli fikih, mau ahli bidang tauhid, bidang tafsir, bidang qiraat, bidang hadis, pasti ciri utama semuanya adalah hafal Al-Quran. Tidak ada yang tidak. Kemudian dari disiplin ilmu yang lain juga, ilmu sains. Ya, tidak sedikit juga kita melihat sejarah para ahlul Quran yang juga para pakar di bidang sains. Ada di antaranya ada Al-Khawarizmi misalnya ya. Dia di bidang matematika, terkenal di bidang matematika. Ada juga di bidang kedokteran. Itu ada Ibnu Sina, ada Ibnu An-Nafis, ada Az-Zahrawi. Di bidang kimia dan farmasi ada Jabir Ibnu Hayyan Al-Kufi. Lalu bidang sosiologi, bidang sosial itu ada Ibnu Khaldun. Ada penerbangan juga ada ya, Abbas bin Firnas dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwasannya ketika Quran itu pelajari dengan benar ya, seorang yang menjadi ahlul Quran, dia bisa menjadi ahli di bidang apapun sesuai dengan kecenderungan masing-masing atau spesialisasi yang diinginkan. Artinya apa? Al-Quran ini adalah basic. Al-Quran ini adalah asas utama. Di mana Al-Quran itu adalah sebaik-baik inspirasi. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran 190 ya. Disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi ulul albab, bagi orang-orang yang berakal sehat. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Yaitu mereka yang berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk maupun berbaring, dan bertafakkur, memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Jadi intinya ayat ini memberikan kita satu isyarat. Al-Quran itu adalah sumber inspirasi dalam segala hal. Walaupun tetap Al-Quran itu sebagai ilmu syar'i, sebagai hudan, petunjuk. Tetap Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Sehingga ketika kita kemudian mempelajari Al-Quran dari berbagai sisi pun, muaranya harus semakin menguatkan semangat kita dalam menjadikan Al-Quran sebagai hudan. Atau firman Allah di surat Fussilat ayat 53, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq." Ini akan tampakkan tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi Allah menantang, silakan gali terus, diteliti ya, hingga jelas, sehingga mereka semakin yakin annal haq, bahwa Quran ini adalah al-haq. Ya, jadi muaranya di situ. Tapi intinya yang mau saya ambil dari ini adalah memang kenapa kok Quran dulu? Kenapa kok kita memilih harus Quran dulu? Quran itu sumber inspirasi. Nanti ke depan mau jadi apa, itu maka Quran ini akan menjadi sebaik-baik pedoman, sebaik-baik inspirasi. Ya, di dalam seseorang menjalani berbagai aktivitasnya. Termasuk Al-Quran ini sebaik-baik kontrol. Ya, ini dalam konteks anak, ini kan temanya parenting. Ya. Nanti lebih banyak kita membahas soal anak. Maka kita ketika anak itu sudah menjadikan Quran itu teman dekatnya, dia selalu dengar dengan Quran, itu insya Allah orang tua akan aman.
ya, itu menjadi kontrol buat si anak itu. Ya. Apalagi soal hafalan. Kalau hafalannya dijaga, jadi ukurannya satu aja. Kalau anak menghafal Quran, hafalan terjaga, yang lain aman, insya Allah. Ya. Jadi insya Allah nggak ada kekhawatiran pada anak itu. Ketika untuk urusan Quran dia jaga. Jadi Al-Quran itu sebaik-baik kontrol. Terlepas nanti ke depan. Itu mau mengambil spesialisasi apapun. Ya. Tapi ketika Al-Quran dipegang lebih dahulu, ya, tentu dia akan di samping sumber inspirasi, dia juga akan menjadi sebaik-baik kontrol. Ya. Jadi ini yang sebagai muqaddimah, ya, kenapa Al-Quran? Ya, di poinnya begitu. Ya. Kenapa kita harus kemudian persiapkan anak-anak kita sebagai ahlul Quran? Ya. Jadi mulai dari bagaimana generasi terdahulu, para sahabat, para ulama, lalu kemudian kita bisa dapati juga bahwasannya Al-Quran ini sebaik-baik inspirasi, juga sebaik-baik kontrol. Juga Al-Quran itu sumber keberkahan. Ya. Dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, anak-anak kita dekatkan dengan Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran. Insya Allah, ya, Allah akan berkahi seluruh urusannya, waktunya, belajarnya, sekolahnya, atau bahkan keahliannya kalau dia mengambil spesialisasi apapun. Maka Quran akan memberkahinya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, ya, ayat 29. Kata Allah, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yang menegakkan salat, yang menginfakkan sebagian rezekinya, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka itulah orang-orang yang mengharap perniagaan yang tidak akan rugi. Jadi nggak ada ceritanya rugi belajar Quran itu. Atau kita persiapkan anak-anak kita sebagai ahlul Quran, nggak ada. Justru yang ada Allah akan memberkahi semua urusannya. Kadang mungkin namanya godaan syaitan, ada keraguan. Ya. Soal ini ada keraguan. Nanti gimana ke depan, nanti gimana. Fakta terdahulu menunjukkan ya, para ahlul Quran itu bisa menjadi pakar di bidang apapun. Ya. Jadi bisa menjadi para ahli di bidang apapun. Itulah keberkahan Al-Quran. Termasuk firman Allah di surat Shad ayat 29 juga. Disebutkan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ya. Ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu yang diberkahi. Artinya tidaklah kedekatan dengan Al-Quran itu melainkan menghasilkan keberkahan yang luar biasa. Termasuk keberkahan di pikiran, ya. Di pikiran yang kemudian Allah berkahi. Allah mudahkan dalam mempelajari apapun yang kemudian dia ingin pelajari. Bahkan kalau kita membaca tafsir surat At-Tin, ya, At-Tin insya Allah sudah hafal semua, Wat-Tini waz-Zaitun, ya. Ada firman Allah, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Ya, di antara makna "Tsumma radadnahu asfala safilin", kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, itu manusia ini dari kemudian anak tumbuh dewasa, kuat, lalu menjadi tua yang lemah dan pikun. Ya, asfala safilin ini pikun. Tetapi ada pengecualian, ya, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, dikatakan oleh Imam Ikrimah, "Man jama'al Qur'an lam yuradda ila ardalil umur." Siapa yang menghafal Quran, Allah tidak akan menjadikannya pikun. Ya. Jadi ini keberkahan Quran pada pikiran, pada otak. Itu. Jadi siapa menghafal Quran, maka Allah tidak akan menjadikannya pikun. Itu di tafsir Ibnu Katsir, ya. Jadi mungkin fisik mungkin bisa melemah ketika lanjut usia, tapi pikiran tidak. Dan fakta di lapangan, ya, itu sangat jelas, ya. Bukti real orang-orang yang menghafal Quran, orang-orang ahlul Quran itu sampai lanjut usia tidak ada yang pikun. Pikiran semua masih fresh seperti masih muda. Semuanya. Termasuk orang-orang yang saya kenal secara langsung juga sama. Saya mengenal banyak orang yang konsisten dengan Al-Quran, membacanya atau menghafalnya berapapun hafalannya,
Tidak satu pun yang pikun walaupun usia udah 90 bahkan 100 tahun. Ya. Inilah keberkahan pikiran. Gitu. Ya. Sehingga ini juga tentu menjadi satu dorongan buat kita. Ya. Kenapa harus kita persiapkan Qur'annya dulu. Lalu kemudian bagaimana kita belajar, tentu sebaik-baik contoh adalah dari Nabi Muhammad SAW. Inspirasi utama kita bagaimana membina Al-Quranul Karim yang nanti akan kita breakdown ke bagaimana kita membina keluarga kita, anak-anak kita. Kita dasarnya, basicnya langsung dari Nabi Muhammad SAW. Tentu kita sudah mendapati ya banyak sekali keistimewaan Ahlul Quran dalam hadis Rasulullah SAW. Terkait keutamaan Al-Quran. Nah ini jelas yang pertama menunjukkan perhatian besar Rasulullah SAW. Jadi bagaimana memotivasi para sahabat dengan keutamaan-keutamaan Al-Quran yang membuat para sahabat ini terdorong untuk bersemangat mempelajarinya. Untuk bersungguh-sungguh dalam menghafalnya, mengamalkannya. Jadi ini yang jelas konsep Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah perhatian besar terhadap Al-Quran itu. Pertama kaitannya dengan banyak sekali hadis sabda Rasulullah SAW terkait fadilah Al-Quran. Ini tentu menunjukkan betapa besar ya perhatian beliau terhadap Quran ini. Jadi pertama dari sisi perhatiannya. Ya. Jadi memang prioritas. Ya. Tentu dalam sebuah keluarga atau mungkin dalam sebuah lembaga, ya, ketika memang kita bercita-cita mendidik anak-anak kita sebagai ahlul Quran, maka Quran itu harus menjadi perhatian besar, diberikan perhatian besar. Jangan kemudian hanya ingin hasilnya, tapi perhatiannya tidak sebanding. Nah, kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW dalam membina para sahabat. Pertama perhatian beliau yang besar ya dalam urusan ini. Mulai dari banyaknya hadis yang terkait tentang keutamaan ahlul Quran. Yang tentu saya tidak membahasnya di sini karena sangat panjang ya. Intinya ini bagian dari bentuk betapa Rasulullah SAW ini memberikan konsen atau perhatian yang besar terhadap Quran. Ya. Jadi mendorong para sahabat untuk berlomba mempelajari Al-Quranul Karim. Kemudian juga bentuk perhatian Rasulullah SAW terhadap Al-Quran. Ya. Jadi sekali poin pertama adalah perhatian yang besar terhadap Al-Quran ini. Di mana bentuk yang lain adalah termasuk perhatian Rasulullah SAW terhadap pengajaran Al-Quranul Karim. Ya, proses pengajaran di masa Rasulullah SAW, tentu Rasulullah SAW sendirilah yang pertama yang membina para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau yang turun langsung mengajarkan para sahabat. Lalu juga beliau juga mendorong para sahabat radhiyallahu anhum untuk mengajarkan Quran kepada sahabat yang lain. Di antaranya ini saya sebutkan beberapa riwayat ya. Yang pertama diutusnya Mus'ab bin Umair ya, ke Madinah. Tentu beliau ini diutus dalam misi dakwah mengajarkan Islam, termasuk mengajarkan Quran pada para ahlul Madinah yang sudah masuk Islam ya. Sehingga bahkan Mus'ab bin Umair ini itu disebut oleh orang-orang Madinah sebagai Al-Muqri. Artinya Muqri ini pengajar Quran. Jadi terkenalnya sebagai guru ngaji, guru Al-Quran. Dengan arahan instruksi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, riwayat lain juga disebutkan ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, aqbala Abu Talhah radhiyallahu anhu yauman fa idzan nabiyyu qa'imun yuqri'u ashabas suffah ala batnihi
Fasilun min hajar yuqimu bi sulbahu minal ju'. Jadi suatu ketika Abu Talhah mendapati suatu hari Nabi Muhammad SAW itu sedang berdiri, sedang mengajar ashabus suffah. Ashabus suffah ini para sahabat yang tidak punya tempat tinggal sehingga mereka tinggal di masjid. Para marbot masjid ini. Di mana perut beliau diganjal dengan batu karena rasa lapar. Jadi kondisi begitu pun Rasulullah SAW itu memiliki perhatian utama untuk mengajar sendiri. Ya. Beliau bahkan turun sendiri untuk mengajar ashabus suffah ini. Mengajarkan Quran. Maka tentu ini menjadi inspirasi nanti buat kita juga, baik keluarga maupun lembaga ya. Bahwasanya pengajaran Quran itu harus menjadi prioritas. Ya. Bahkan mudir atau pimpinan keluarga harus turun tangan juga. Ini Rasulullah SAW itu juga menangani sendiri apa soal pengajaran Quran ini. Ini bentuk perhatiannya. Ya. Kemudian juga bagaimana perhatian Rasulullah SAW ya, kepada Al-Quran. Diantaranya juga disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dia seorang Ansar ya, seorang Ansar yang ahlul Quran. Beliau berkata, "Kana ar-rajulu idza hajara dafa'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila rajulin minna yu'allimuhu al-Quran." Seseorang manakala baru berhijrah atau mungkin baru masuk Islam, baru hijrah, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan orang tersebut yang baru hijrah kepada salah seorang di antara kami, jadi para ahlul Quran dari sahabat, yu'allimuhul Quran, untuk mengajarinya Al-Quran. Jadi ini juga bentuk perhatian Rasulullah SAW terhadap Al-Quran. Ketika orang baru hijrah, standar pertama itu adalah disuruh belajar Quran. Dan beliau sendiri yang menunjuk gurunya. Kalau enggak beliau sendiri yang ngajarin, Rasulullah SAW itu yang menunjuk gurunya. Dipilih guru terbaik untuk mengajarkan Quran pada orang-orang yang baru hijrah. Jadi bagaimana perhatian terhadap pengajarannya. Ya. Lalu juga riwayat lain yang disebutkan ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Yang tadi juga riwayat Imam Ahmad ya. Qad iftadaha Rasulullah SAW halqatun lil Quran al-Karim bain ahli suffah fi Masjidin Nabawi. Rasulullah SAW juga membuka halaqah sendiri untuk ahli suffah di Masjid Nabawi. Waqala fi dzalika, dan kemudian apa? Ini tentang Ubadah bin Samit ya, masih bin Samit. Beliau juga membuka halaqah sendiri di Masjid Nabawi. Dan beliau mengatakan, "Allamtu nasan min ahli suffah al-kitaba wal Quran." Aku mengajarkan pada orang-orang dari ahli suffah, yaitu al-kitabah, menulis dan mengajarkan Al-Quran. Ini bentuk perhatian Rasulullah SAW yang besar terhadap Quran, diantaranya juga perhatian beliau pada pengajaran Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu menjadi kurikulum utama, bukan kurikulum pelengkap. Ya, bukan kurikulum tambahan. Tentu ketika dijadikan kurikulum utama, dia memiliki perhatian yang utama. Bahkan standar pertama orang hijrah itu belajar Quran dulu. Lalu kemudian juga betapa besarnya perhatian Rasulullah SAW terhadap Al-Quran. Itu juga bagaimana Rasulullah SAW banyak memberikan apresiasi yang luar biasa kepada para sahabat ahlul Quran. Inilah kemudian yang mendorong para sahabat untuk berlomba. Terdorong untuk bersemangat mengejar itu karena pada iri. Bagaimana Al-Quran ini mendapat perlakuan istimewa dari Rasulullah SAW. Mendapat apresiasi yang luar biasa.
Di antaranya dalam perang Uhud, ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya, di bab Al-Maghazi, ya, ini perang Uhud. Kita tahu di perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan, ya, di mana kemudian banyak para sahabat yang gugur, yang syahid di medan Uhud. Nah, karena banyak yang gugur ini, maka Rasulullah SAW ketika hendak memakamkan para syuhada Uhud ini, itu dibuat bertingkat, ya, makamnya. Satu liang lahat, dua makam, dua jenazah. Kemudian diuruk lalu ditumpuk begitu. Tetapi sebelum beliau memilih mana yang mau didahulukan sampai ketika sudah jadi jenazah, ya, ini Rasulullah SAW bertanya dulu pada para sahabat yang lain yang masih hidup. Di antara dua jenazah yang mau digabungin ini, beliau bertanya, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Quran. Mana di antara dua jenazah ini yang lebih banyak hafalan Qurannya? Nanti kan bayangkan, sudah jadi jenazah, Rasulullah SAW pun masih mengistimewakan sahabat berdasarkan hafalan Qurannya. Dan yang mengistimewakan adalah manusia paling mulia. Bagaimana yang lihat tidak pada iri, tidak pada tertarik, diistimewakan oleh Rasulullah SAW meskipun sudah jadi jenazah. Jenazahnya saja diistimewakan oleh Rasulullah SAW, dan itu pun juga dilihat dari hafalan Qurannya. Hanya sekedar untuk memakamkan, ya, tetap Rasulullah mengistimewakan ahlul Quran. Beliau bertanya di antara dua jenazah ini mana yang aktsaru akhdhan lil Quran, yang lebih banyak hafalan Qurannya. Tentu bayangkan ketika kita menyaksikan langsung peristiwa itu, bagaimana kita tidak iri, tidak ingin dimuliakan oleh Rasulullah SAW, meskipun sudah jadi jenazah. Jenazahnya saja dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Juga termasuk yang tadi sempat kita bahas, ya. Jadi ada di satu peperangan, ya, di mana Rasulullah SAW akhadha rayata Bani An-Najjar yaum Tabuk, dari perang Tabuk, ya, min Ammarah bin Hazm wa tafa'aha li Zaid bin Thabit. Jadi ada panji perang Bani Najjar, ya, satu pasukan kaum muslimin yang awalnya dipegang oleh sahabat bernama Ammarah bin Hazm. Lalu Rasulullah SAW panji perang ini diambil, dipindah, diberikan kepada Zaid bin Thabit. Kita tahu Zaid bin Thabit adalah juga salah satu Al-Qur'annya para sahabat, bahkan penulis wahyu resmi sejak masa Rasulullah SAW hingga Utsman bin Affan. Zaid bin Thabit jelas, ya, tidak diragukan kepakarannya di bidang Quran. Jadi panji perang ini dipindah dari Ammarah bin Hazm kepada Zaid bin Thabit, sehingga Ammarah bin Hazm ini kemudian bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, balaghaka anni syai'. Ya Rasulullah, apakah ada sampai kepadamu tentang saya, kepadamu maksudnya apakah saya melakukan kesalahan ataukah ada kekurangan di saya sehingga kok panji perang itu dipindah dari dirinya kepada Zaid bin Thabit. Nah, dia bertanya pada Rasulullah SAW, adakah kesalahan yang saya perbuat yang dilaporkan kepada engkau? Gitu. Apa jawab Rasulullah SAW? Oh la, tidak ada. Nggak ada, engkau nggak salah, engkau juga nggak melanggar apapun, engkau juga tetap bagus, tidak salah. Hanya walakinnal Qur'ana muqaddam. Hanya saja Quran lebih utama. Gampangnya apa? Bedanya cuma Zaid bin Thabit itu lebih bagus Qurannya. Udah itu aja. Jadi Ammarah bin Hazm ini nggak punya kesalahan apapun, ya. Dia juga nggak buruk, ya, perilakunya.
atau dia juga cakap dalam mengemban amanahnya. Hanya saja bedanya dengan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu lebih bagus Qur'annya. Maka dipilih Zaid bin Sabit memegang panji perang di perang Tabuk. Ya. Jadi ini salah satu contoh bentuk bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan apresiasi yang besar kepada para sahabat Ahlul Quran. Ya. Tentu ini adalah membuat para sahabat itu terdorong, ya, iri untuk mengikuti, ya, untuk berlomba belajar Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian contoh lagi, bagaimana Rasulullah SAW banyak memuji, ya, bacaan para sahabat Ahlul Quran. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Suatu ketika abta'at Aisyah radhiyallahu anha yauman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da Isya. Suatu ketika Rasulullah SAW ini Aisyah radhiyallahu anha itu terlambat pulang ke rumah setelah Isya. Jadi setelah Isya Rasulullah SAW sudah di rumah, Aisyah belum datang. Falamma ja'at, maka ketika Aisyah radhiyallahu anha datang, qala Rasulullah SAW bertanya, aina kunti? Dari mana kamu? Ya. Terlambat gitu ya. Maka qalat, beliau berkata, kuntu astami'u qira'ata rajulin min ashabika. Aku barusan mendengar bacaan Quran dari salah seorang sahabatmu. Jadi Aisyah nggak tahu namanya, cuma bilang salah seorang sahabatmu. Lam asma' mithla qira'atihi wa sautihi min ahadin. Di mana aku belum pernah mendengar, ya, bacaan dan suara sebagus bacaan dia ini. Qalat faqama, mendengar alasan keterlambatan Aisyah radhiyallahu anha ini, Rasulullah SAW malah penasaran siapa sih yang dimaksud. Akhirnya beliau minta dianterin ke sumber suara situ. Ya. Faqama faqumtu ma'ahu. Maka beliau pun berangkat dan aku juga menyertai Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, hatta istama'a lahu, hingga sampai ke sumber suara dan beliau pun menyimaknya. Ya. Summa iltafata ilayya, setelah Rasulullah SAW menyimak sumber suara yang dikatakan suaranya bagus banget tadi, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW lalu menengok ke Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan, hada Salim maula Abi Hudzaifah. Ini namanya Salim maula Abi Hudzaifah, mantan hamba saya. Ya. Lalu ini yang membuat kemudian mungkin kita juga akan iri perkataan Rasulullah SAW ini terhadap Salim maula Abi Hudzaifah ini. Rasulullah SAW bersabda, alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati mithla hadha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara umatku ada orang kayak dia. Ya, bayangkan, kalau yang disebut dia itu nama kita bagaimana? Ya. Tentu sahabat akan sangat iri, terdorong untuk bagaimana Rasulullah begitu bangganya pada seorang mantan hamba saya karena bacaan Qur'annya yang bagus. Beliau mengatakan, alhamdulillah yang telah menjadikan di antara umatku ada orang kayak Salim ini. Ya. Jadi bagaimana kita melihat pola pembinaan Rasulullah SAW diantaranya, ya, samping perhatian yang besar terhadap Quran, juga apresiasi yang terbesar terhadap para ahlul Quran. Apresiasi yang luar biasa, pujian, kemudian juga bahkan diberikan panji perang. Ya. Keistimewaan bahkan saat sudah menjadi jenazah. Ya. Sudah jadi jenazah saja diistimewakan oleh Rasulullah SAW. Tentu yang melihat langsung ini tentu memiliki gairah yang luar biasa, semangat yang luar biasa untuk mengejar keutamaan ini. Bagaimana jenazahnya saja dimuliakan oleh manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka tentu pola pembinaan yang jika kita menghendaki
anak-anak kita atau anak didik kita sebagai ahli Al-Quran, inilah yang harus kita lakukan. Perhatian yang besar, apresiasi yang besar. Ya. Tidak sekedar target yang besar. Ya. Jangan sekedar target doang yang besar. Tapi perhatian tidak besar. Atau apresiasi tidak besar. Tentu ada sebabnya bagaimana para sahabat menjadi generasi terbaik. Karena ya bagaimana tidak kita sendiri bayangin. Kalau kita hidup di masa Rasulullah SAW, kita melihat bagaimana lihat ada sahabat Al-Quran. Dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Walaupun sudah jadi jenazah. Gimana nggak tertarik? Toples mas ke siapa? Lalu juga bagaimana pola pembinaan Rasulullah SAW dalam membina Al-Quran pada para sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Di mana beliau tidak sekedar mengajarkan Al-Quran dalam artian secara ilmu. Tapi tentu penanaman keimanan, pemahaman yang benar. Al-iman qabla Al-Quran. Ya. Di antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Jundub bin Abdullah. Beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun hazawiratun. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Diriwayatkan dari Jundub bin Abdullah, beliau mengatakan, kami waktu itu menjadi anak-anak muda, anak-anak remaja yang sudah mulai tumbuh ya. Itu fata'al bersama Rasulullah SAW ya. Kita anak-anak muda waktu itu bersama Rasulullah SAW. Maka kami belajar iman sebelum Quran. Sebelum kami belajar Al-Quran. Thumma ta'allamna al-Quran, lalu kami belajar Al-Quran. Fazdatna bihi imana. Maka bertambah-tambahlah keimanan kami. Dijelaskan oleh para ulama apa makna iman sebelum Quran ini. Jadi pengajaran Al-Quran ini selalu harus diiringi dengan penanaman pemahaman yang benar. Ya. Keimanan yang kuat, dasar-dasar keimanan. Sehingga Al-Quran itu diterima dengan baik, dengan penuh ketaatan, kecintaan. Ketika dipahamkan dengan baik. Ya, diajarkan tentang kedudukan Quran bagi seorang Muslim, tanggung jawab keimanan seorang Muslim terhadap Al-Quranul Karim. Jadi bukan sekedar soal sebagai satu ilmu, apalagi sekedar ngejar angka, target nilai, tidak. Jadi lebih ke pemahaman itulah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW, menanam tentang pentingnya Al-Quran itu sendiri, kedudukan Al-Quran. Sehingga tertanam kuat di dada para sahabat. Sehingga ketika Quran diajarkan, itu tentu semakin kuat juga keimanannya. Termasuk hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, laqad isna burhatan min dahrina. Kita sudah hidup dalam waktu yang lama di era sahabat radhiyallahu anhum tentu ya. Dan masa Rasulullah SAW. Wa inna hadana yu'tal iman qabla al-Quran. Dan sungguh seorang di antara kami diberikan iman sebelum Quran. Wa tanzilus surah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan turun surat kepada Rasulullah SAW ketika turun. Artinya enggak sekedar mempelajari bacaannya atau hafalannya. Fayata'allamu halalaha wa haramaha. Tapi juga mempelajari halal haramnya. Wa ma yanbaghi ayyuqafa 'indahu fiha, dan juga memperhatikan wakaf-wakafnya. Ini pentingnya wakaf ibtida ya. Mungkin nanti suatu saat kita akan bahas tersendiri tema ini ya. Dan ini menjadi ijma'an sahabat, pentingnya memperhatikan ini. Tapi poin kita di iman sebelum Quran ini ya. Kama ta'allamuna antum al-Quran ya. Sebagaimana kalian belajar Al-Quran. Artinya bahwasanya mempelajari Quran ini dibarengi juga pemahaman, ya, dibarengi juga dengan penanaman keimanan yang kuat, mempelajari halal haramnya, adab-adabnya. Jadi sekali lagi tidak sebatas sebagai satu kewajiban, kalau istilah sekarang kewajiban akademis. Ya. Jadi betul-betul kita belajar Quran karena tanggung jawab kita sebagai Muslim. Ya. Maka penanaman keimanan, pemahaman yang benar termasuk mempelajari
maknanya. Ya, di sini sebagaimana diriwayatkan oleh dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini. Ya. Maka itulah diantara hikmah turunnya Al-Quran itu awal-awal adalah disebut sebagai Al-Mufassal. Ya. Al-Mufassal itu adalah kalau di dalam pembagian juz Al-Quran, ya, Al-Mufassal itu yang umumnya adalah diawali dari surat Qaf sampai surat An-Nas, ya, artinya 4 juz terakhir, tapi dimulai surat Qaf. Ada juga yang mengatakan dari surat Al-Hujurat. Itu Al-Mufassal. Karena ini adalah mengajarkan Quran sekaligus menanamkan keimanan. Ya, menanamkan keimanan itu. Makanya turun awal-awal itu Al-Mufassal. Sebagaimana dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal." Sesungguhnya yang awal-awal turun, surat yang awal-awal turun kepada Rasulullah SAW adalah Al-Mufassal. Jadi Al-Mufassal itu adalah yang paling umum dipegang oleh para ulama itu dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Ya. Ada sebagian berpendapat dari surat Al-Hujurat sebelum Qaf. Ya, jadi cuma selisih 1 surat doang. Kenapa fiha zikrul jannah wan nar? Ya. Karena di dalamnya disebutkan tentang surga dan neraka. Ya. Hatta idza thaban nasu ilal Islam, hingga ketika orang sudah kuat keislamannya, nazalal halal wal haram, Allah turun tentang halal dan haram. Jadi poinnya sebetulnya ketika kita ingin mendidik generasi kita dengan Al-Qur'an, jangan sekedar kemudian soal sebagai semacam keilmuan saja, atau apalagi target angka, target akademis. Tapi tanamkanlah pemahaman terhadap Quran itu. Tanggung jawab terhadap Quran itu. Ya. Ini yang saya sebut tadi, agar tidak kontraproduktif. Target saja dibesarin, penanaman pemahaman tidak, akhirnya apa? Kapok. Ya. Ada itu kapok dengan Quran. Ya, adalah saya nggak mau pesantren lah. Hafalannya banyak di pesantren misalnya gitu ya. Ini kenapa? Caranya tidak sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Ya, jadi penanaman pemahaman dulu, keimanan yang kuat. Ya. Di mana pengajaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak hanya sekedar bacaan, hafalan, tapi juga pemahaman dan pengamalan sekaligus. Di antaranya sebagaimana riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ada riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Beliau berkata, "Kunna idza ta'allamna minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin minal Qur'an, lam nata'allamil 10 allati ba'daha hatta na'lama ma fihi." Kita waktu itu ketika belajar dari Rasulullah SAW, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, saat kita belajar Al-Quran dari Rasulullah SAW, 10 ayat dari Al-Quran, kita tidak melampaui 10 ayat itu hingga kita memahami, ya, apa yang ada di dalamnya. Dalam redaksi lain ada disebutkan hatta na'lama ma fihi minal ilm wal amal. Hingga kita memahami baik berupa ilmu, pemahaman maupun amal. Artinya apa? Pengajaran Quran itu tidak sekedar bacaan yang bagus, target hafalan yang tinggi, tidak. Tapi ini kalau konsep Rasulullah SAW juga meliputi pemahaman dan pengamalannya. Kemudian juga ini juga diteruskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mengajarkan murid-muridnya. Ya, di antaranya ini diriwayatkan oleh salah satu muridnya, yaitu Masruq, ya, rahimahullah, seorang tabi'in, ya, ini disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Qala Masruq Dilbidu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kana Abdullah, ya, yaqra'u alaina as-surah thumma yuhaddithuna fiha wa yufassiruha 'amatan nahar. Abdullah bin Mas'ud itu ketika membacakan surat pada kami. Jadi kalau di dalam riwayat, banyak riwayatnya tentang Ibnu Mas'ud, ya. Beliau ini ketika
mengajarkan Quran, beliau ini buka halaqah Quran di rumahnya ya. Jadi orang datang ke rumah Ibnu Mas'ud, pagi-pagi udah pada datang ya. Lalu masing-masing duduk di tempat masing-masing dan Ibnu Mas'ud datang satu-satu ke tempatnya. Jadi nggak maju satu-satu modelnya. Ibnu Mas'ud yang mendatangi di tempat duduk muridnya masing-masing. Lalu kemudian kan masing-masing capaian hafalnya beda-beda. Nanya, kemarin sampai mana? Lanjut. Sekarang ayat berikutnya ikuti. Berikut seterusnya sampai semuanya ditalaki satu persatu, bacaan dan hafalannya. Baru kemudian beliau yuhadditsuna fiha, beliau membahasnya. Jadi membahas tentang ayat-ayat yang diajarkan tadi, wa yufassiruha amatan nar. Lalu ditafsirkan, dibahas tafsirnya sepanjang siang. Ya. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana konsep Rasulullah SAW ya, dalam pembinaan Al-Quran pada para sahabat sehingga menghasilkan generasi terbaik ini. Ya, mulai dari perhatian yang besar, lalu apresiasi yang besar, lalu kemudian penanaman keimanan yang kuat ya, dalam pengajaran Al-Quran, pemahaman. Juga dalam mengajarkan juga tidak sekedar di skill misalnya bacaan atau hafalan, tidak. Tapi juga pemahaman dan pengamalan membentuk karakter, akhlaknya dibentuk. Termasuk poin penting di sini adalah bahwasanya Rasulullah SAW konsep pengajarannya adalah bahwasanya kualitas itu jauh lebih penting daripada sekedar mengejar kuantitas. Ya. Jadi sekali lagi kita bisa melihat bahwasanya konsep Rasulullah SAW ini adalah kualitas itu lebih penting dari sekedar kuantitas tanpa kualitas tentunya. Kalau kuantitas banyak dengan berkualitas tentu lebih baik ya. Tapi poinnya dalam proses bertahapnya tentu kualitas menjadi prioritas ya. Mulai dari tadi kan 10 ayat dihafal dengan baik, difahami, lanjut ke berikutnya. Kalau konsep hafalan itu hafalan yang terjaga, hafalan yang bunyi ya. Jadi gak sekedar kemudian target setor, targetnya aja besar, tetapi kemudian tidak dibarengi dengan penjagaannya, akhirnya hanya laporannya capaian hafalan sekian tapi nggak ada yang bunyi gitu ya. Nanti kita bahas konsepnya ya tentang ini secara teknis. Tapi secara umum atau kita belajar dari Rasulullah SAW menunjukkan bahwasannya pola pembinaan Rasulullah SAW ini adalah bahwasannya kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Ya, prioritas kualitas. Kalau kita mendidik anak kita, murid kita juga Quran, hafalan, pastikan hafalan itu hafalan yang bunyi, hafalan yang mungkin sebelum lanjut ke berikutnya. Itu konsepnya. Jadi bukan sekedar ngejar cepat apa. Para sahabat begitu juga prosesnya panjang ya. Ya, prosesnya juga panjang. Ya, sampai 22 tahun. Apalagi sekedar ngejar cepat buat bangga-banggaan. Ini kan sudah niat yang salah ya. Oh ini hafalnya cepat. Baru usia sekian udah hafal sekian misalnya. Ya. Tinggalkan, buang semua niat-niat seperti itu. Ya. Sekedar kita ngejar target-target banyak. Hanya sekedar buat bangga-banggaan. Jauhkan semua itu dari benak kita. Ketika kita ingin betul-betul menjadikan anak kita generasi Al-Quran. Generasi penghafal Al-Quran yang berkualitas ya, jauhkan itu. Soal kuantitas itu nanti sangat mudah untuk diraih ketika Al-Quran itu sudah menjadi bagian dari diri sang anak, sudah melekat pada diri anak. Nanti kita akan cerita sedikit tentang pengalaman ya, bahwasanya kuantitas itu sangat mudah, tapi penanaman nilai pemahaman ini yang butuh proses. Nah, kadang kesalahannya ya, orang ini hanya fokus ke kuantitas, ya, jadi tidak kemudian dibarengi dengan penanaman pemahaman yang benar. Ya. Akhirnya lebih susah menanamkan pemahaman ini ketika anak itu sudah beranjak dewasa, ya. Karena prosesnya panjang. Sementara target itu sebetulnya bisa sekali dikejar dengan sangat mudah setelah penanaman pemahaman yang benar ini itu berjalan dengan bagus. Ya, jadi ini poin yang
Dua, terkait bagaimana konsep Rasulullah SAW mendidik sahabat radhiyallahu anhu, membina, mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Yang pertama tadi kan tentang kenapa Al-Qur'an, ya. Itu kemudian kita dari sejarah. Lalu kemudian yang berikutnya ini poin yang ketiga, ya, terkait fenomena, ya. Kadang kita mendapati anak itu ketika kita sekolahkan di sekolah Islam atau di pesantren kan, di mana dengan target hafalan yang besar, tetapi justru ketika di rumah tidak mau ngaji, ya. Ketika di rumah orang tuanya yang pusing, ya. Dengan alasan si anak ini bahwasanya di sekolah udah banyak dia baca, ya. Dia udah capek gitu. Belum lagi orang tua udah mendukung. Adalah biarlah, udah di pesantren, udah di rumah nggak apa-apa, HP-an terus, gitu kan. Kasihan. Gitu. Nah ini realitanya begitu. Akhirnya guru Quran yang di sekolah inilah yang selalu pusing setiap habis Lebaran, setiap habis liburan juga. Kenapa? Semua materi satu semester itu hilang dalam liburan 2 pekan. Ya. Semua materi Quran itu habis dalam liburan 2 pekan tiap semester. Materi satu semester itu habis dalam liburan 2 pekan. Bahkan bukan satu semester, 3 tahun misalnya. SMP, ya, kelas 7 sampai kelas 9 habis hanya di liburan Lebaran. Berarti tentu ada yang salah. Mungkin si anak baru merasakan, menganggap bahwasanya menghafal itu sebatas kewajiban dia sebagai santri, sebagai murid, atau kewajiban akademis. Ya. Itu yang pertama, fenomena ini nanti akan kita solusikan, ya, bagaimana. Nah, faktanya begitu, ya. Selalu liburan itu membuat pusing orang tua maupun guru. Bahkan saya kemarin ada satu pesantren yang menyampaikan itu kalau pas lagi liburan malah orang tua maunya udah jangan libur aja, di rumah susah gitu, ya. Biarin dia di pesantren aja. Lah kan gurunya juga pengen libur, kasihan gurunya kan. Orang tua maunya kalau di rumah susah soalnya gitu. Ah, itu kan yang salah apa? Ya, jadi siapakah yang salah? Jadi mungkin maksudnya bagus. Tapi ya kan gurunya juga pengen libur juga dong. Ya. Taib, ya. Itu. Kemudian juga soal pembinaan anak terhadap Quran ini, itu tentu Al-Quran ini yang perlu kita pahami. Sudah ada jaminan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang perlu kita pahami. Jadi sebelum kita nanti bagaimana membina, meluruskan mindset dulu ini, ya. Bahwasanya Al-Quran itu tentu satu ilmu syar'i yang sudah dapat jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar. Dengan redaksi yang sama diulang 4 kali, ayat 17, 22, 32 dan 40. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Sungguh Al-Qur'an itu telah kami mudahkan untuk pelajaran, maka adakah yang mau belajar? Jadi Allah yang menjamin, ya. Di antara makna kemudahan di sini dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan, "Wa laqad sahalna lafdzal Qur'an litilawah wal hifdz." Dan sungguh telah kami mudahkan lafaz Al-Quran itu untuk dibaca dan dihafal. Wa ma'anihi, juga makna-maknanya, lil faham wa tadabbur, untuk difahami dan ditadabburi. Jadi sudah dijamin mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini, ini apa yang hendak saya pesankan di sini. Ketika kita menghendaki mendidik anak kita sebagai ahli Quran, sebagai penghafal Quran, nggak usah berpikir soal bakat. Ya, soal kecerdasan, soal tes IQ, ya. Apalagi berbagai teori-teori macam-macam. Oh, ini anak saya ini nggak cocok menghafal misalnya. Oke lah, itu kita gunakan dalam ilmu-ilmu duniawi. Ilmu yang lain silakan nanti ngambil spesialisasi sebagaimana kecenderungan masing-masing, minat masing-masing. Tapi kalau Quran ini sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hilangkan dulu mindset soal bakat, kecerdasan. Kalau soal kecerdasan, faktanya kita menyaksikan langsung di televisi banyak, ya.
atau di media sosial, anak-anak dengan keterbelakangan mental, hafal Quran 30 juz, mungkin. Ya. Maka hilangkan dulu ya. Kalau buat orang-orang yang sudah tua, biasanya saya pesankan, sebelum belajar Al-Quran, lupakan umur dulu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin kemudahannya, kewajiban kita hanya menempuh prosesnya. Kata Allah syaratnya fahal mim muddakir. Adakah yang mau belajar? Lakukan saja prosesnya, udah. Yang proses ini akan kita bahas habis ini ya. Jadi fokus kita lakukan saja proses fahal mim muddakir itu. Jadi nggak usah berpikir, aduh anak saya kayaknya kurang deh kalau menghafal. Anak saya kayaknya nggak cocok deh. Lah ini kita sudah putus asa duluan. Ya. Sementara Quran itu sudah ada jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bahwasannya sebelum kita menginginkan itu, hilangkan mindset itu. Ya. Yakin Allah yang, karena kita sedang tidak mengandalkan kemampuan kita sendiri sebagai orang tua atau sebagai guru atau kemampuan anak, tidak. Kita ini sedang mengandalkan kemudahan dari Allah. Aduh, Foja ini internet panen kacau. Ya. Gitu ya. Jadi ini ya, hilangkan mindset itu dulu. Kemudian juga tentu dalam menghafal ini bukan sekedar soal teknis ya. Banyak kita terlalu berpikir metode, tips praktis misalnya. Ya, ini salah mindset ya. Maksudnya keberhasilan menghafal Quran atau keberhasilan dalam mendidik anak menjadi penghafal Quran itu bukan sekedar soal teknis ya. Jangan hanya, kalau soal kita hanya berpikir soal teknis, berarti kita masih berpikir Quran itu hanya sebagai sebatas keilmuan. Tataran ilmu, tataran kewajiban akademis, ngejar nilai, udah selesai. Kita tidak sedang ngejar itu. Ya. Kita sedang mendidik anak kita menjadi ahlul Quran yang sesungguhnya. Ya. Jadi itu ya. Makanya fokus kita adalah kepada proses, lakukan prosesnya. Jadi bukan sekedar soal teknis. Nanti teknis kita bahas sedikit. Ya. Ada faktor teknis yang akan kita bahas, tapi bukan sekedar soal itu ya. Sekedar soal kiat praktis ya. Atau kita mungkin melihat profil, boleh saja kita terinspirasi dengan profil, mungkin di TV ada anak kecil udah hafal Quran atau boleh saja. Tetapi ya, fokus kita jangan kemudian hanya sekedar melihat hasil. Jadi kita lihat prosesnya juga, lakukan prosesnya. Dan tentu ketika mungkin kita terinspirasi dengan anak yang luar biasa, yang sangat cerdas, bukan berarti langsung berkecil hati, oh anak saya tidak secerdas dia. Tidak, ya, tidak seperti itu. Mungkin secara waktu capaian berbeda, tapi semua punya peluang yang sama. Yang penting sama-sama melakukan prosesnya, itu harus kita pikirkan. Ya. Samping itu juga faktor penting ya, menumbuhkan kecintaan anak terhadap Al-Quran. Ini poin sangat penting ya. Ini menanamkan keimanan. Di antaranya adalah kecintaan terhadap Al-Quran itu. Nah sekarang bagaimana pertanyaannya ya, agar anak itu cinta sama Al-Quran. Nah, lagi-lagi tentu jangan lihat hasil ya, lihat proses. Ya. Yang pertama ya, kita sebagai orang tua ya, atau mungkin sebagai pendidik atau sebagai lembaga yang punya program Al-Quran, niatkan kita mengajarkan Quran ini semata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hilangkan semua niat orientasi duniawi. Karena tren, karena untuk bangga-banggaan, untuk dipamerkan, untuk dibuat obrolan dalam arisan, untuk diupload di medsos. Ya. Hilangkan semua niat-niat yang tidak benar. Ya. Ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengejar kemuliaan baik buat si anak itu sendiri maupun bagi kedua orang tuanya di yaumul qiyamah kelak. Itu niatnya.
dengan segala fadilahnya yang sangat banyak, ya, baik si ahlul Quran maupun kepada kedua orang tuanya. Niatkan itu. Orientasi kita semua semata orientasi ukhrawi. Ya. Jadi sekali lagi yang pertama, niatkan itu dengan benar. Termasuk buat lembaga. Bukan sekedar sebagai sebuah branding atau dalam kata kutip marketing. Tapi niatkan ikhlas. Ini berharap si muassis lembaga, pendiri, pengurus, guru dan sebagainya mendapat keberkahan, kemuliaan dari Quran ini, dari mendidik generasi Al-Quran di lembaganya. Itu saja. Jadi niatkan itu. Jadi tentu nanti akan niat ini benar atau tidak akan berdampak pada apa yang kita lakukan. Akan tampak pada upaya real yang dilakukan. Ya. Jadi hilangkan segala orientasi yang tidak benar. Ya. Mulai dari urusan dunia, materi, prestis. Atau sekarang, wah ini kalau sekarang kan keren tuh ya. Kalau anaknya hafal Quran, keren-kerenan. Gitu ya. Hilangkan semua hal itu. Ya. Lalu yang kedua, ya, berikan pemahaman yang benar tentang Al-Quran. Ya, tentang kenapa dia belajar Quran, kenapa harus menghafal. Bahwasanya ini karena kemuliaannya, karena tanggung jawab kita sebagai muslim. Jadi bukan karena supaya nilainya bagus, supaya dapat kemudahan ini, kemudahan nanti kuliah ini, atau dapat pekerjaan ini, tidak. Jadi tanamkan pemahaman yang benar juga. Pemahaman benar tentu sesuai dengan tingkat usianya. Ya. Jadi semakin kecil tentu bahasa semakin sederhana. Ya. Yang penting anak itu tahu kenapa saya harus ngaji, karena saya muslim. Kenapa saya baca Quran, karena pahalanya besar. Misalnya. Kenapa saya ngapal Quran, karena keistimewaannya luar biasa. Nanti semakin gede semakin mendalam lagi dipahamkan. Begitu. Jadi berikan pemahaman sesuai level usianya tentang tanggung jawab sebagai muslim terhadap Quran, tentang keutamaan menghafal, tentang penanaman orientasi akhirat. Jadi orientasinya akhirat saja yang kita tanamkan. Jadi ini agar tumbuh, dia tahu betul kenapa saya membaca Quran, saya menghafal Quran, kenapa. Itu ya. Kemudian yang ketiga, ya ini poin penting juga. Di semua poin ini penting, menunjukkan rasa cinta. Bagaimana ini rasa cinta? Kalau sudah cinta, gampang lah. Target angka itu gampang dikejar. Jadi di sini kita jangan berpikir angka dulu, jangan berpikir kuantitas dulu. Apalagi orientasi hanya sekedar buat wah bangga banget, oh ini cepat baru kelas 1 sudah hafalannya sekian, oh ini cepat udah ngapal sekian juz dalam waktu sekian, hanya buat itu doang. Itu sangat pendek sekali ya. Cita-cita kita itu bukan itu. Yang ketiga adalah menumbuhkan suasana Al-Quran. Kalau dalam keluarga ya di rumah, kalau di lembaga ya di lembaga pendidikan, di sekolah. Ya. Jadi menumbuhkan suasana Quran itu betul-betul kuat ya di lingkungan rumah kita. Mulai diantaranya mushaf Al-Quran yang selalu mudah dilihat dimanapun. Ya, tentu kecuali di tempat yang tidak boleh, kamar mandi atau tempat-tempat kotor. Ya, ada di mana aja, di kamar ada, di ruang tengah ada, di ruang tamu ada. Intinya gampang didapatilah Quran. Jangan sampai HP saja gampang mendapatinya. Bahkan satu orang itu bisa punya lebih dari satu, bisa 2 HP. Giliran mushaf, satu mushaf buat sekeluarga. Gitu ya. Jadi tidak satu mushaf buat sekeluarga. Idealnya satu mushaf, satu orang 5 mushaf. Ada yang di tasnya, ada di kamarnya, ada yang di kantongnya, ada yang di HP-nya, di laptopnya, ada semua. Kalau di bapak-bapaknya itu ada di tempat kerjanya, gitu ya. Ada di mobilnya, nah, gitu. Di mobilnya ada juga. Ini. Lalu kemudian tumbuhkan suasana interaksi dengan Al-Quran. Semua yang berada dalam lingkungan tersebut. Kalau di rumah, ya di rumah. Semua yang ada di rumah itu berinteraksi dengan Al-Quran.
Kalau di lingkungan lembaga, di sekolah, semua yang ada di sekolah harus berinteraksi dengan Al-Quran. Mulai dari ketua yayasannya, pembina yayasan, mudir, kepala sekolah, sampai OB dan security-nya. Kenapa ini? Ya, agar tumbuh pemahaman yang benar pada anak itu. Bahwasanya dia itu membaca Quran, dia itu menghafal Al-Quran, bukan karena dia anak sekolah. Bukan dia karena dia santri, tidak. Karena dia muslim. Kenapa? Karena dia melihat, oh ternyata yang kepala sekolah juga ngaji. Yang security juga baca Quran. Di rumah, bapaknya juga baca Quran, juga menghafal Quran. Ibunya juga sama, juga belajar Al-Quran. Ya. Jadi semua segala bentuk interaksi lah, baik itu belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, hadir di majelis Al-Quran, gitu ya, mengikuti kajian-kajian Quran. Tentu capaian orang tua dan anak tidak harus sama. Ya. Hafalan juga tidak harus sama. Tetapi harus sama-sama membaca Quran. Harus sama-sama menghafal Quran. Mungkin kita targetkan anak kita 30 juz. Orang tua juz amal lah. Gitu ya. Jadi tampak aktivitas menghafal juga surat-surat pendek lah minimal. Ya, buat security ad-duha sampai an-nas lah. Misalnya. Jadi sehingga timbul mindset yang benar. Kalau kemudian anak itu dikasih target menghafal, disuruh ngapal, dia nggak pernah lihat bapaknya pegang mushaf, ibunya nggak pernah datang ke kajian Quran, di sekolah juga lihat bacaan kepala sekolahnya aja belepotan, ya. Dia akan merasa bahwasanya Quran ini adalah memang target akademis. Saya belajar Quran untuk mendapatkan nilai yang bagus karena saya sedang sekolah. Makanya kalau sampai rumah nggak mau ngaji. Kan gitu. Itu karena apa? Ya salah yang buat suasana. Maka jadi kalau tanya salah siapa? Ya bisa jadi baik di lembaga maupun di rumahnya. Ya, itu. Saat dia pulang ke rumah misalnya dari pesantren. Ternyata kok dia tidak pernah lihat bapaknya pegang mushaf. Atau nggak bisa ngaji tapi nggak mau belajar, gitu kan? Ya anak juga bingung. Ya saya belajar Quran itu karena apa sih? Akhirnya kesimpulannya ya karena saya sekolah, gitu kan? Artinya tumbuhkan suasana Quran itu interaksi dengan Quran itu sangat tampak, sangat kental. Ya, di rumah itu. Ya semua baca Quran, semua kemudian mempelajari, sering-sering diajak hadir di majelis Quran, gitu ya. Lalu menumbuhkan suasana itu juga bisa kita lakukan dengan mungkin saling menyimak bacaan atau hafalan, ya di rumah, ya saling menyimak begitu. Atau juga bagaimana menumbuhkan suasana Quran di rumah, bahwasanya Al-Quran itu sering menjadi tema obrolan atau diskusi. Ya, di rumah atau aktivitas bersama dengan Al-Quran, baik itu membicarakan tentang aktivitasnya Quran. Ayahnya mau ngaji, ya bilang saya mau ngaji lah, tadi belum tilawah saya, misalnya gitu, ngomong begitu aja. Jangan mau kamar mandi aja ngomong, ya mau ke kamar mandi nih, gitu. Jadi itu. Karena itu kan pesan dari kecil memang. Kadang anak kecil selalu dipesenin. Kalau mau pipis ngomong loh ya. Gitu. Sampai gede ngomong mau pipis. Ya. Gitu ya. Gitu. Akhirnya mau kamar mandi doang ngomong. Mau kamar mandi mau mandi Kali-kali lah coba mau tilawah gitu ya. Ibunya, aduh hari ini saya baru dapat setengah juz. Mau ngaji lah gitu. Jadi tema obrolan, tema pembicaraan di rumah. Gitu ya. Gitu. Atau mungkin membicarakan tentang adab bersama Quran. Jadi tema diskusi lah ya, tema-tema obrolan ringan dengan anak-anak, dengan keluarga. Atau membicarakan tentang tokoh Al-Quran atau tentang pelajaran ayat. Jadi tidak melulu soal dengan kajian ya, dengan tema-tema obrolan ringan saja. Itu ya. Jadi hanya bahkan mungkin sekedar celetukan, tapi kemudian mengandung nilai Al-Quran. Ini adalah poin di mana untuk menumbuhkan kecintaan, itu menumbuhkan suasana Al-Quran. Ya, nuansa Quran ini cukup kuat. Ya.
Berikutnya juga menumbuhkan rasa cinta sebagaimana nanti konsep Rasulullah SAW. Ya. Jadi jangan terburu-buru mengejar kuantitas. Ya. Karena target kita ini jangka panjang. Jadi bukan sekedar target kemudian, oh masih kelas sekian sudah hafal sekian. Tidak. Kita ingin memastikan Quran itu tetap bersama anak itu sampai kapanpun. Ya. Sampai nanti dia dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu targetnya. Target kita jangka panjang. Kecuali targetnya jangka pendek. Dapat nilai bagus, udah bangga ranking 1. Hafalan terbanyak, udah selesai. Gitu ya. Jadi termasuk ini juga akan menumbuhkan anak itu merasa senang. Mudah. Oh, Quran itu mudah. Sekali lagi nanti kuantitas itu gampang sekali dikejar. Ya. Ketika rasa cinta itu udah ada. Ya. Jadi memastikan Quran itu bersama anak itu sampai kapanpun. Tentu jangan dilupakan juga menumbuhkan rasa cinta ini bagaimanapun Allah lah yang membolak-balikkan hati, doa yang sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tetap Allah lah yang akan melembutkan hatinya. Jadi doa yang serius, yang sungguh-sungguh agar dijadikan ahlul Quran, dimudahkan menghafal Al-Quran, dimudahkan mempelajari Al-Quranul Karim. Ya. Tentu di samping ikhtiar zahir yang kita lakukan, ya. Mulai pemahaman yang benar, niat ikhlas, menumbuhkan suasana yang Qurani di rumah. Ya, suasana Quran ini sangat kental sekali. Sehingga anak itu sudah merasa Quran itu bagian dari dirinya. Karena dia seorang muslim. Ya, karena dia seorang muslim. Bukan karena dia anak sekolah, anak sekolah Islam atau anak pesantren. Bukan. Bahwasanya dia menghafal Quran karena dia muslim. Dengan poin-poin tadi. Ya, gitu. Sehingga tentu dengan ini akan tumbuh rasa cinta pada Al-Quranul Karim. Sebab ketika cinta dia akan terus bertahan. Ya. Sebagaimana ada ungkapan oleh seorang ulama Quran Mesir, ya, Dr. Ahmad Isa Al-Maqsrawi. Dalam salah satu postingan beliau. Beliau mengatakan, kuntu at'ajjabu minas salaf. Kaifa ya'kifuna 'alal Quran tawilan bila malal. Dulu aku ini heran. Ya, bingung. Dengan ulama terdahulu, ulama salaf. Bagaimana mereka bisa berlama-lama duduk dengan Al-Quran tanpa bosan. Apalagi nanti di Ramadan, ya, kita lihat bagaimana para ulama itu ada yang menghatamkan setiap hari, bahkan ada yang khatam 2 kali sehari. Artinya berlama-lama dengan Al-Quran tanpa bosan. Kok bisa ya? Dulu aku heran. Sebelumnya aku heran, kok bisa begitu? Falamma ra'aitul 'akifina 'alal jawwal, kata beliau. Tapi ketika aku melihat orang bisa berlama-lama dengan HP, dengan handphone, zalal ajab. Hilanglah keheranan itu. Ketemu jawabannya. Wa 'alimtu, dan aku jadi tahu annal qalba idza habba syai'an aqifa 'alaihi. Karena hati itu kalau mencintai sesuatu, dia akan bisa berlama-lama dengan sesuatu tersebut. Jadi cinta ini. Ya. Jadi dengan cinta akan menumbuhkan semangat membaca Al-Quran kapan saja dan di mana saja. Dengan cinta juga membuat kuat berlama-lama dengan Al-Quran. Jadi poin kita kejar rasa cintanya ini. Bagaimana anak itu gandrung, cinta, senang dengan Quran. Dengan cinta menjadikan dia enjoy dalam menempuh prosesnya. Dalam belajarnya enjoy. Mengulang-ulang hafalan dia enjoy. Menghafalnya enjoy. Memurojaahnya juga oke. Happy-happy saja. Karena senang. Ya. Dan dengan cinta tentu kuantitas ini akan sangat mudah dikejar. Ya. Sedikit pengalaman pribadi. Ya. Karena poinnya ini sebagai orang tua. Terhadap anak sendiri, ya, itu juga diawali dengan senang dulu, mulai dari menghafal yang mudah, juz amma, ya. Nanti kalau sedikit kita bahas, ya. Salah satu yang saya susun, ya. Ini juga di pengalaman karena waktu membina anak, ya. Awalnya karena senang dengan juz amma, ada gambarnya, oh senang dia menghafal, kita bahas maknanya.
Saya tanya tentang gajah apa surat Al-Fil, dia tahu gitu. Waktu itu. Nah, senang. Lalu kemudian muncul inisiatif dia membaca Quran sendiri. Ya. Akhirnya ini poin-poin capaiannya ya. Jadi mulai kecilnya cuma hafal juz amma aja, nggak banyak. Ya, juz amma, tapi dia dalam kondisi senang, hafalan terjaga, hafalan bagus, bunyi semua. Sehingga dia merasakan, oh menghafal Quran itu enak loh ya. Hafalan itu enjoy. Ya. Akhirnya sampai lulus SD, itu capaian 8 juz ya SD. Ya. Jadi dalam kondisi dia senang dan itu semua sudah dilakukan secara mandiri. Ya. Karena kondisi dia senang. Dan ini hafalan yang terjaga, hafalan yang bunyi ya. Jadi sekali lagi ketika saya berbicara hafalan dalam konteks pembicaraan saya selalu hafalan yang bunyi. Ya, bukan hafalan store ya. Karena itu konsep saya termasuk sudah kita bahas dulu di buku yang sebelumnya, Akar Hafal Al-Fatihah. Konsepnya disebut al-hifdz, itu adalah yang bunyi ya. Lalu masuk kelas 1 SMP ya. Itu capaian dalam 1 tahun kelas 7 ya, kelas 1 SMP itu 7 juz ya. Sehingga hafalan menjadi 15 juz SMP. Ya, dan saya langsung minta tasmid 1 majelis juga. Ya, dan siap. Ya. Dan sisanya 15 juz dia selesaikan di semester pertama kelas 2 SMP. Dan langsung tasmid 1 majelis 30 juz. Artinya apa? Ini sekedar contoh ya. Kuantitas itu sangat mudah dikejar ya. Sangat mudah sekali setelah dia senang. Dia punya pengalaman menghafal. Lihat trennya dia meningkat terus ya. Tadinya 8 juz itu dalam waktu 6 tahun. Ya, kelas 1 sampai kelas 6. Lalu 7 juz dalam waktu setahun. Lebih pendek kan. Ya. Lalu 15 juz dalam waktu 6 bulan. Ya. Sehingga total 30 juz itu selesai bunyi ya. Jadi sekali lagi dan itu langsung tasmid 1 majelis, tidak nunggu nanti murojaah dulu, menguatkan dulu, enggak ya. Ya, selesai hari ini, pekan depan udah tasmid 1 majelis. Karena apa? Sudah terbiasa dengan hafalan yang terjaga. Gitu. Dan ini juga pola itu saya lakukan kepada adik-adiknya sama. Jadi intinya saya tidak mengejar kuantitas. Dia itu happy, senang. Karena jelas kuantitas itu akan sangat mudah dia kejar sendiri. Bahkan itu melebihi ekspektasi saya. Ya, jauh lebih cepat dari ekspektasi saya. Karena target saya paling enggak SMA misalnya. Ternyata enggak. Semester 1 kelas 2 SMP. Ya. Padahal saya tidak ngejar target. Ya, saya tidak ngejar angka. Ya. Padahal saya tidak menuntut target. Ya dia suka-suka dia happy. Dia happy, dia mengerjakan. Ya. Ini langsung seperti ada juga, langsung saya respon aja karena masih nyambung ya. Yang kalau yang berikhtiar cuma salah satu saja, tentu ini masih akan kontraproduktif ya. Si anak ketika kemudian ibunya rajin nyuruh anaknya, dia bilang lah bapak enggak. Gitu. Masih akan menimbulkan kekacauan di pikiran si anak itu. Ya. Jadi itu ya. Jadi tentu tetap harus diikhtiarkan untuk itu. Ya. Tetap ketika memang masih belum bisa ya belajar pelan-pelan. Jadi sekali lagi bukan soal capaiannya ya. Bahkan orang tua yang masih belajar Iqra 1 pun nggak masalah. Yang penting dia belajar. Yang penting sama-sama belajar. Jadi kalaupun baru Iqra 1 baru mulai baca, tapi anak itu tahu. Oh, bapak aja walaupun sudah berumur masih belajar tuh, walaupun Iqra 1. Ya. Jadi tetap diikhtiarkan ya. Bukan soal capaiannya, nggak harus pinter ya, dan termasuk orang tua juga nggak harus hafal Quran juga. Ya paling enggak tetap menghafal ya. Sama atau surat-surat pendek. Poinnya adalah sama-sama menghafal ya. Saya kembali ke sini tadi ya. Dia merespon ini supaya langsung aja ya. Kemudian juga penting ini yang juga saya alami dari tadi
pengalaman tadi itu bahwasanya inisiatif itu jauh lebih penting daripada sekedar capaian yang tinggi tapi serba dikontrol. Ya. Jadi itu. Jadi ada orang yang mungkin orang tua nggak sabaran nih, pengennya anaknya perfect lah. Ya. Semua dituntut, ditentir terus, betul nilainya tinggi, tapi saat tidak ada kontrol tidak bisa apa-apa. Maka sekali lagi yang saya tekankan di sini bahwasanya muncul inisiatif membaca, inisiatif sendiri membaca Quran itu jauh lebih penting daripada capaian yang tinggi, tapi dengan serba dikontrol. Ya. Untuk menemukan inisiatif ini tentu ya, di samping rasa cinta tadi, lalu sering-sering kita obrolkan soal target, capaian sesama anggota keluarga. Di Ramadan kalau saya biasa ngobrol, ya hari ini dapat berapa juz, ya, hari ini berapa juz, ngobrol santai aja, bukan kita menuntut, tapi kita hanya cerita ringan gitu. Ya, di situ anak itu punya target pribadi akhirnya, punya inisiatif untuk membaca Quran. Ya. Kemudian poin penting menumbuhkan inisiatif ini ya. Jadi tidak harus kemudian kita selalu sering mengarahkan secara teknis. Ingatkan sesekali dan berikan kepercayaan pada anak untuk melakukan. Ya. Jadi kalau selalu semua serba ditentir secara teknis, anak itu yang pertama merasa tidak dipercaya, berikutnya akan tumpul inisiatifnya. Ya. Jadi yang serba ditentir sampai teknis cukup ingatkan, udah ngaji belum? Berapa juz hari ini? Itu aja sederhana. Soal pelaksanaannya berikan kepercayaan kepada anak untuk mengerjakan arahan itu. Ya, jadi jangan terlalu teknis banget yang membuat anak merasa tidak dipercaya dan tidak tumbuh inisiatifnya tadi. Kalau inisiatif tumbuh ini insya Allah mudah lah. Sekali lagi poin awal saya tekankan jangan berpikir kuantitas dulu. Ya. Itu poinnya. Faktanya kuantitas itu akan sangat mudah dicapai dengan poin-poin non teknis ini. Tentu di sini perlu kesabaran. Kadang ibunya nggak sabaran ya. Wah, apalagi nggak sabar kalau nilai anaknya lebih jelek dari temennya. Gitu. Biarin ya. Kalau saya sih biarin aja. Ya. Mungkin hasil tidak terlalu perfect, tapi hasil inisiatif, hasil kesadaran dia membaca Quran, hasil dia menghafalnya. Ya. Di mana ini butuh kesabaran biasa aja. Ya. Tetap kita apresiasi. Karena tumbuhnya inisiatif itu jauh lebih penting daripada capaian-capaian itu semua. Ya. Capaian tidak perfect ya di awal, mungkin di awal ya tentu kita perlu bersabar dengan capaian itu. Itu dengan inisiatif sendiri jauh lebih baik daripada dan lebih bermanfaat jangka panjang ya ini. Dan lebih luas daripada capaian yang perfect di awal, tapi harus selalu dikontrol ya. Apalagi jika orientasinya sekedar untuk mengejar nilai atau bangga-banggaan. Ya akhirnya jadinya begitu. Anak itu kalau nggak diawasi nggak ngaji. Anak itu kalau libur nggak mau ngaji begitu. Ya. Jadi apa? Itu poin pertama. Kalau saya targetnya sederhana sebetulnya pada anak itu. Ketika anak itu usia SD masih kecil, dia baca Quran dengan inisiatif sendiri. Itu aja. Nggak muluk-muluk. Nggak capek. Wah ini nggak sekedar kemudian saingan. Oh anak temennya ada udah yang kelas 1 udah hafal 2 juz misalnya. Enggak. Ya. Karena itu jadi pengalaman dan pengamatan sekian puluh tahun ya. Saya amati jangka panjang yaitu jauh lebih bermanfaat tumbuhnya inisiatif itu. Ya. Atau kita capaian kompetisi menang lomba tidak ya. Kalaupun ada itu bonus saja lah ya, bukan orientasi. Jadi sekali lagi inisiatif jauh lebih penting. Ya. Memang kita harus bersabar. Ya. Kadang tetap ada teledor-teledornya pasti ada. Ya. Tapi itu jauh lebih penting dibandingkan kita tidak menghendaki anak itu melakukan satu kesalahan pun. Akhirnya kita nggak mau memberikan celah sedikit pun anak untuk diberikan kepercayaan. Tidak memberikan celah sedikit pun pada anak untuk berinisiatif. Akhirnya sampai gede dia itu nggak punya inisiatif. Ya hafalan setelah setor ya udah nggak ada merasa beban untuk menjaganya. Kalau nggak dikontrol ya nggak ngaji, udah. Ya, makanya ini penting menumbuhkan inisiatif dan sekali lagi saya tekankan inisiatif jauh lebih penting daripada sekedar capaian angka.
Karena capaian angka itu sangat mudah diraih ketika inisiatif itu tumbuh. Ya, jadi itulah fokus kita ya. Dia harus ada fokusnya. Jangan juga menuntut anak, apalagi dituntut ala kulli syai'in qadir. Ya, semua disuruh bisa dan sebagainya. Kalau saya sederhana, bagaimanapun Quran ini adalah sumber keberkahan, sumber inspirasi. Fokus penanaman nilai syar'i Quran pada anak. Selebihnya terserah anak mau mengambil spesialisasi apapun, insya Allah aman, insya Allah terjaga dan terarah. Selebihnya, tapi Quran kita selesaikan, kita prioritaskan. Tidak harus menuntut di awal harus bisa ini, bisa itu, bisa itu. Apalagi teknologi, kita pelajari sekarang 5 tahun lagi nggak kepake, gitu ya. Berubah terus dia. Ya. Dan teknologi gampang sekali kita pelajari saat dibutuhkan. Ya. Seperti teknologi komunikasi semacam ini, Zoom. Ya. Kita dulu nggak mengenal Zoom sebelum COVID. Ya. Alhamdulillah berkah COVID kita mengenal kajian Zoom kayak begini. Dan semua langsung bisa. Tanpa kita mempelajari sebelumnya tentang apa itu Zoom. Ya. Ini juga saya ini sebenarnya termasuk kategori gaptek ya. Tapi sekarang dengan Zoom ini dengan perlengkapan serba lengkap ini semuanya. Ya. Jadi perlengkapan online yang lengkap ini. Artinya teknologi itu gampang kita pelajari saat kita butuhkan. Kalaupun kita mempelajari sekarang belum tentu besok kepake. Ya, artinya ada prioritas ya, ada prioritas kebutuhan. Ya ini poin tentang bagaimana menumbuhkan inisiatif ya. Jadi sekali lagi pertama dengan cinta itu ya. Kemudian tentu kita jadikan obrolan ya. Target kita ngobrol ringan aja. Itu tentang capaian udah berapa banyak hari ini tilawah misalnya. Udah nama berapa banyak itu aja. Lalu kemudian juga berikan kepercayaan ya. Jangan terlalu ditentil secara teknis. Mungkin kita ajari teknis di awal saja. Selebihnya kita berikan kepercayaan. Kita ingatkan sesekali, arahkan. Udah ngaji belum? Udah berapa juz hari ini? Misalnya, udah murojaah. Sederhana saja. Nggak sampai ditungguin apa gitu kan. Sampai kemudian anak itu tidak tumbuh inisiatifnya. Dan tentu di sini perlu kesabaran. Ya. Yang berikutnya, poin terakhir. Ya terkait tahapan dan metode menghafal bagi anak. Yang jelas tadi sudah saya sampaikan bahwasannya bukan melulu soal teknis. Bahkan teknis itu sifatnya relatif. Ya, metode teknis itu sangat relatif lah. Dan tentu sebaik-baik metode tips adalah yang dikerjakan. Karena orang bertanya, kan sekarang banyak sekali metode menghafal tuh ya. Kira-kira yang terbaik apa? Banyak saya mendapatkan pertanyaan itu. Ya. Jawaban saya metode terbaik adalah yang dikerjakan. Ya. Metode terbaik adalah yang kita pakai untuk menghafal Quran. Itu metode terbaik itu. Bukan sekedar membanding-banding kita tadi ya. Jadi yang terbaik itu. Kemudian juga ini saya poin-poin pokok aja, poin pokok ya. Tentu cara terbaik bagaimanapun adalah dengan pengulangan. Bagaimanapun tetap ada yang pakai ilustrasi, pakai apa sebagainya. Tetap poin pengulangan tikrarul Quran ini tetap tidak bisa dihilangkan ya. Apalagi keistimewaan penghafal Quran itu justru karena pengulangannya itu intensitasnya sangat tinggi membaca Al-Quran. Ya. Adapun anak yang mungkin masih belum bisa membaca ya atau masih bacaannya belum bagus, itu tentu dengan pengulangan dari gurunya atau dari orang tua. Poin berikutnya ya, ini kaitan tahapannya ya. Mulai dari yang mudah. Ya. Mulai dari yang mudah ya. Misalnya yang juz amma, makanya saya membuat ini dari pengalaman saya di anak saya ya dulu. Masih saya gabung-gabungin dulu, saya tidak mendapati yang mungkin sesuai dengan apa yang saya harapkan, yang lengkap ya. Maka saya buatlah sendiri yang lengkap mulai dari panduan menghafalnya step by step ya. Ini di sama As-Saib sama for Kids yang saya buat ya. Itu nanti di buku ini ada detail ya panduan step by stepnya baik bagi anak yang sudah bisa baca atau yang belum bisa baca. Ya, nanti orang tuanya atau gurunya yang melakukan prosesnya.
Termasuk kemudian pengalaman saya dulu ilustrasinya misalnya ya, yang sesuai dengan makna. Ilustrasi satu ilustrasi yang anak itu langsung terbayang, oh ini tentang ini. Gitu. Juga kemudian pelajaran yang singkat sesuai dengan bahasa anak. Ada yang saya dapati bagus nih pelajarannya, tapi terlalu ilmiah, terlalu bahasa orang dewasa misalnya. Nah, gitu ya. Saya buat sehingga anak itu tadi kita menteladani Rasulullah SAW tadi, ya dari Al-Mufassal kita ambil juz amannya dulu. Ya, sekaligus dia menghafal juz amma dalam kondisi happy, senang menghafal. Lalu kemudian juga dia mendapatkan pelajaran tentang keimanan, adab di situ. Ya, selalu setiap surat selalu saya berikan nilai-nilai pelajaran adab atau akhlak atau akidah pada anak ya. Dengan bahasa anak pelajarannya apa misalnya. Dengan bahasa sederhana. Ya. Karena itu yang dulu ya saya lakukan ya, sekarang saya buat sendiri. Dulu saya lakukan tapi ya hanya saya gabungin begitu. Lalu selebihnya ya dari saya sendiri secara lisan. Tentu kan tidak semua orang tua mungkin bisa melakukan itu, makanya ini memfasilitasi untuk orang tua atau guru. Ya. Jadi dari kemudian ada pelajaran, ada kemudian hikmah, sehingga juga akan semakin melekat. Tapi poinnya di sini adalah memulai dari yang mudah, ya, dengan kemudian juga penanaman nilai, penanaman karakter, ya, penanaman keimanan. Ini sebetulnya sebagai stimulus ya, stimulus bahwasannya anak itu yang pertama menumbuhkan rasa senang menghafal. Yang terjadi ya. Lalu kemudian menumbuhkan pengalaman menghafal. Jadi dia terbiasa menghafal dengan hafalan yang mungkin, hafalan yang terjaga. Jadi dia akan merasakan bahwasanya oh hafalan itu ya yang begini loh ya, yang memang bisa kita berdengarkan. Jadi nggak usah banyak-banyak, sederhana tapi terjaga. Jadi itu poinnya. Jadi senang menghafal dan terbiasa menghafal. Ya, selebihnya maka dia akan lebih mudah. Termasuk di sini adalah menanamkan nilai-nilai tadi ya. Sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW. Jadi mengajarkan 10 ayat tapi dengan pemahamannya, dengan pengamalannya, dengan mempelajari isinya, menanamkan nilai keimanan. Nah, ini yang ingin saya lakukan dari buku As-Saib Juz Amma for Kids ini. Ya, jadi dari pengalaman pribadi saya begitu memang ya. Pribadi kemudian menghasilkan tadi ya hafal bahkan jauh lebih cepat dari aspek dari saya tadi. Bahkan mungkin lebih kuat dari saya mungkin hafalannya ya. Bahkan itu karena sudah saat ini sudah baca Quran ini sudah tidak pernah pegang mushaf lagi ya. Jadi bahkan kalau di Ramadan bisa khatam setiap hari, jangan sama saya. Udah bersaing. Gitu. Kemudian juga tadi poin teknisnya itu semua saya paparkan di buku ini ya, poin-poin teknis. Ya, itu saya paparkan detail bagaimana hafalan itu supaya terjaga, terangkai dengan baik. Ya. Lalu poinnya juga utamakan kualitas ya, tadi sudah kita tekankan. Dan hafalan harus hafalan yang bunyi. Untuk apa ini tujuannya? Ini tahapan menghafal ya. Menumbuhkan pemahaman bahwasanya hafalan adalah yang terjaga. Sehingga tumbuh semangat dan kebiasaan menjaga hafalan kapanpun dan dimanapun. Kalau sekedar mengejar target kuantitas atau target setoran, justru akan membuat anak terbebani. Ya. Terbebani dengan targetnya dan terbebani dengan pikiran bagaimana dia harus menjaganya. Ini saya lihat ya, ada yang anak dikejar target, betul udah setor sekian juz, tapi dia malah pusing, tadi gimana murojaahnya nanti, gitu ya. Dia malah pusing, malah merasa terbebani, jadi nggak enjoy. Ini poin tahapannya ya, Jadi utamakan kualitas, sebagaimana Rasulullah SAW tadi mengajarkan pada para sahabat. Ini akan terus menimbulkan kesan menghafal itu mudah. Kesan menghafal itu adalah yang terjaga. Itu poinnya, pengalaman itu. Ya. Termasuk bila ingin menitipkan ke lembaga atau pesantren ya, itu lihatlah apakah lebih prioritas ke sekedar capaian setoran atau kemudian dia memperhatikan kualitasnya. Termasuk pengelola lembaga ya, idealnya
tentu harus memperhatikan ini. Jangan sekedar ngejar target capaian supaya bisa diposting di brosur. Oh, udah hafal sekian anak, sekian ini. Cuma setor ya. Sementara si anaknya, ini pengalaman saya langsung berinteraksi ya. Itu justru yang bersangkutan merasa beban. Udah diposting, udah hafid, tapi dia merasa hafalan dia cuma bunyi 2 juz. Dianya malah beban si anak ini gitu kan. Udah diposting, memang udah setor. Ya, udah diposting sama sekolah dan sebagainya ya. Tapi selesai itu karena waktunya terbatas ya. Kalau teknis ini sebetulnya sudah saya rinci di buku As-Shawaib Juz Amma for Kids ya, kalau pembahasan teknis. Ya, selebihnya ya yang non teknis yang sudah kita bahas. Termasuk nanti strategi murojaahnya, bagaimana agar berapapun hafalan kita itu hafalan yang selalu terjaga. Ya, berapa hafalan kita ya. Itu. Tab ya, berikutnya langsung saya baca aja yang ada di chat ya, ini karena waktu terbatas ya. Ini yang pertama, tadi sudah saya jawab tentang orang tua, tapi salah satunya belum ya, udah. Jadi termasuk tadi saya ada kelewat menemukan inisiatif, nggak ada masalah, berikan apresiasi sesekali ya. Apresiasi. Kalau saya biasanya target pertama kali anak khatam itu saya beliin sepeda lah ya. Jadi, ya surprise lah ya. Jadi senang bahwasanya Quran itu istimewa. Itu menunjukkan bahwasanya Quran itu istimewa. Ya. Jadi bukan sekedar berapa nilainya ya, tapi bentuk apresiasinya itu menunjukkan kita perhatian. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan apresiasi pada para sahabat. Ya, yang luar biasa terhadap Al-Quran. Ya. Jadi kalau saya memang tetap ya. Jadi termasuk kalau selesai 30 juz mungkin ya, apresiasi saya memang saya berangkatin umroh gitu ya. Ya jadi dan sudah berangkat kemarin ya. Jadi itu bagian dari karena pesan moral saya selalu tekankan. Kenapa saya berikan seperti itu? Ya supaya anak itu menyadari Quran itu bukan sembarang capaian. Ya, Quran itu adalah sesuatu yang istimewa, amanahnya ini harus dijaga seumur hidup. Itu amanahnya. Pesan moralnya begitu. Saya nggak main-main memberikan apresiasi, saya nggak tanggung-tanggung ngasih apresiasi, memberikan pesan moral pada anak. Ingat, ini adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sangat berharga, jaga seumur hidup. Itu pesan moralnya. Ya. Jadi, tapi sekali lagi bukan soal nilainya, tapi bentuk perhatian itulah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Langsung saya baca, ini ada kalau untuk anak yang belum begitu baik bacaannya. Ya. Nah, ini sebetulnya teknisnya sudah saya sebut di buku ini ya. Ada di buku Juz Amma for Kids ini, saya ada tahapan-tahapan menghafal. Terus kemudian saya rinci lagi bagi jika anak itu belum bisa baca Quran atau bacaan masih belum bagus, bagaimana caranya? Ini tentu harus ada peran guru atau orang tua ya yang mentalkin ya. Dan metodenya sebenarnya ada di sini karena untuk dibahas panjang ya. Tapi metodenya ada di buku ya, ada di buku. Bagaimana? Tentu tidak bisa diserahkan langsung ke anak langsung ya. Itu. Tapi tetap bisa dilakukan proses itu sambil kemudian proses anak itu terus belajar membaca ya. Itu. Jadi kemudian juga ada pertanyaan berikutnya. Jadi yang kalau bertanya langsung di-chat saja supaya agak cepat ya. Betul, Ustaz. Dan izin Ustaz, ada juga yang ditanya jawab, Ustaz. Ada yang di atas, ada kolom tanya jawab. Ya sudah saya jawab tadi. Yang di atas sudah saya jawab. Ya. Ini yang tadi untuk orang tua ya. Ya orang tua yang baru salah satu yang perhatian. Lalu yang kedua sudah ya, yang ketiga ini apa hafalan untuk anak usia TK lebih baik menghafal sampai mutqin atau tidak sampai mutqin? Sebagaimana sudah kita sampaikan, itu yang hafalan yang terjaga ya, agar anak ini pertama tadi memiliki rasa senang dengan menghafal, kemudian memahami hakikat menghafal itu adalah yang bunyi, dan memiliki pengalaman menghafal itu ya, pengalaman yang bagus ya. Jadi tentu kaitannya dengan rasa bosan ya, tentu ini harus diikhtiarkan, ada variasi-variasi ya. Sebenarnya saya ada di buku Al-Fatihah ya, itu variasi-variasi murojaah. Ya.
Itu adanya di buku Agar Sahafal Al-Fatihah. Jadi variasi-variasi murajaah menimbulkan mengelola kelas, mengelola apa itu agar tidak bosan. Tapi targetnya bagaimana hafalan itu terjaga. Ya. Itu. Jadi jangan kemudian karena itu lalu kemudian kita membiarkan hafalan ini tidak terjaga. Nanti tadi ya itu nggak terbentuk. Ya mindset hafalan yang terjaga itu nggak terbentuk. Nah, kemudian terkait berikutnya terkait kualitas lebih penting dari kuantitas. Bagaimana apakah lembaga tidak boleh ada target? Silakan membentuk target ya. Jadi tapi harus sinkron dengan ikhtiar yang diberikan. Ini itu ya. Poinnya bukan berapa besar targetnya ya. Tetapi target itu harus kemudian realistis. Bisa mencapainya tapi target yang bunyi ya. Gitu. Harus saya biasa membantu konsultan sebagai konsultan program tahfidz di berbagai sekolah itu ya tidak ada masalah targetnya, misalnya target taruhlah SD 10 juz misalnya ya, maka saya akan memberikan saran apa saja yang harus dilakukan. Pertama, tidak boleh ada PR misalnya gitu ya, contoh itu ya, artinya konsekuen ya, harus konsekuen begitu. Jadi bukan pasang target, apalagi begini sering saya dapati ya, ini karena saya sering membantu ya, sering dapati lembaga itu guru Quran itu disuruh membuat program tapi tidak sinkron dengan pemegang kebijakan ya. Akhirnya program dari atas banyak sementara guru Quran dituntut capaian tinggi. Yang terjadi akhirnya ya udah yang penting setor aja, nggak sinkron ya. Jadi silakan lembaga membuat target yang besar, tidak ada masalah. Itu juga detailnya ada di buku Al-Fatihah juga ya, itu sebetulnya. Jadi asalkan konsekuen dengan tingkat perhatian, tingkat apresiasi terhadap Quran itu. Ya. Bahkan saya termasuk saya biasanya belak-belakan saja ya. Kalau target Qurannya besar, ya gaji guru Qurannya harus besar. Itu contoh sederhana ya. Realistis begitu ya. Jangan kemudian dituntut target besar saja. Ini contoh apresiasi yang besar baik terhadap muridnya maupun terhadap gurunya. Ya, jadi begitu. Jadi bukan tidak boleh membuat target ya. Tetap tentukan target asalkan konsekuen dengan ikhtiar dan perhatian yang diberikan. Sehingga berapapun hafalan itu tetap terjaga. Itu poinnya. Waktunya juga ya. Jadi jangan targetnya tinggi, waktunya cuma sejam sehari ya, gitu. Sementara yang lain beban pelajarannya sangat tinggi. Gitu. Yang ada anaknya yang stres. Termasuk guru Qur'annya yang pusing. Ya, gimana dia suruh ngejar target tapi dengan waktu yang sangat sedikit. Itu. Nah, ini poinnya ya. Jadi sekali lagi bukan tidak boleh membuat target. Justru harus ada target. Di antara hal penting kalau yang saya bahas di buku Agar Sahafal Al-Fatihah, keberhasilan menghafal itu adanya target. Tapi dengan catatan ya harus konsekuen dengan ikhtiar dan perhatian yang diberikan, termasuk apresiasi yang diberikan. Ya, itu. Kemudian berikutnya ada mulai belajar huruf hijaiyah itu usia berapa? Kalau sebetulnya ideal ya mulai 6 tahun 5 tahun itu sudah bisa. Tapi sebelum itu juga boleh tapi tidak ada target. Yang penting dia happy dulu. Jadi tidak ditarget ya. Jadi saya juga punya metode sendiri, itu memang efektif di 6 tahun. Dengan target 1 tahun sudah bisa baca Al-Quran ya. Itu bertajwid ya. Itu tapi memang kalau sebelum itu boleh-boleh saja kita kenalkan a, ba, ta, ya dengan supaya senang aja tanpa target ya. Sebelum itu boleh aja dikenalkan ya, dari tetapi memang tidak kita tuntut target ya. Jadi tapi yang jelas dia mengenal supaya dia juga tumbuh rasa, misalnya ngaji kakaknya baca Quran, dia baca abatasa misalnya gitu. Jadi tumbuh begitu aja tanpa target. Jadi boleh-boleh saja sepanjang dia sudah bisa bunyi aja ya. Gitu ya. Lalu jika anak sudah ditalkinkan tapi ketika sudah hafal gunnah dan makhraj hurufnya belum konsisten. Ya. Untuk kesalahan yang bersifat jali, ya misalnya salah huruf, salah panjang pendek, sebaiknya harus diperbaiki. Tetapi kalau hanya sekedar kurang-kurang sempurna dikit sifatnya, nggak ada masalah. Itu sambil jalan disempurnakan.
Tetapi kalau yang sifatnya jali ya, itu memang akan menjadi hafalan yang salah tentu ya. Jadi sehingga tetap harus diperbaiki ya. Kalau makanya ini di prosesnya, makanya ketika proses menghafalnya juga memastikan hafalan benar. Kalau tadi ya anak itu memang bacaannya belum bagus atau bahkan belum bisa membaca, ya harus ditalkin dulu. Kalau sudah bisa baca pun tapi bacaannya masih suka salah, itu sebelum dihafal agar tidak terjadi demikian ya. Itu harus ditalkinkan dulu bacaannya oleh guru atau kalau di rumah oleh orang tua. Nah, itu agar dia menghafal dengan bacaan yang benar. Terutama tadi ya untuk yang bersifat jali, misalnya kayak huruf ya, panjang pendek, harokat, termasuk gunnah sebetulnya sifatnya khafi, tapi tetap kalau saran saya tetap harus diperhatikan ya, konsisten dengan gunnah. Tapi insya Allah dengan pengulangan itu mudah kok, anak itu gampang memfotokopi ya, tanpa dia kemudian merasakan kesulitan. Ya. Kemudian ada juga ini pertanyaan ya, sudah hafal juz tapi setelah diminta murojaah ternyata setiap awal ayatnya tidak ingat dan selalu dipancing dulu. Wah, ini saya bahas di sini ya. Ada di buku Juz Amma for Kids. Kenapa itu selalu dipancing? Itu hafalan tidak terangkai. Ya. Jadi cara ngapalnya begini biasanya ya. Itu biasanya menghafalnya hafal ayat pertama, lanjut kedua, lanjut ketiga, lanjut keempat begitu. Tiap ayatnya dia hafal, tapi untuk memulainya harus dipancing depannya. Nah, ini namanya hafal tidak terangkai. Nah, kalau di buku Juz Amma ini for Kids ini sudah saya kasih step by stepnya, bagannya, tinggal di checklist nanti langkah-langkahnya itu bagaimana agar hafalan terangkai ya. Hafalan terangkai dengan baik, tidak terjadi begini ya. Ini namanya hafalan tidak terangkai ya. Biasanya caranya begitu. Dia hafal ayat pertama, lanjut kedua, lanjut ketiga begitu ya. Sampai ayat terakhir hafal, tapi dimulai dari awal, setiap lanjut ayat harus dipancing depannya. Ya. Namanya nggak terangkai. Idealnya setiap lanjut itu harus diulang dari awal dulu. Ayat pertama, lanjut ke kedua. Hafal yang kedua, ulang dari pertama. Ayat pertama, kedua, lanjut ketiga. Ketiga hafal, ulang dari pertama begitu. Tapi kalau di buku ini sudah rinci sekali ya. Misalnya contoh ini menghafal surat An-Nas ya. Mulai dari membaca An-Nas secara utuh dulu sebanyak 10 kali misalnya untuk mengakrabkan. Lalu menghafal ayat pertama, lalu menghafal ayat kedua, lalu mengulang hafalan ayat pertama dan kedua begitu ya. Lalu baru menghafal ayat ketiga, poin berikutnya mengulang hafalan ayat ke-1 sampai ke-3 seterusnya sampai ayat ke-6 lalu menyetorkan hafalannya ke guru. Ya, jadi terangkai gitu ya ini. Ini step by stepnya tinggal checklist apakah sudah terlaksana atau belum gitu ya. Ya, jadi ini ya. Itu Alhamdulillah. Ada lagi? Ini waktunya udah habis 11 ya. Siap, Ustaz. Insyaallah nanti ya, memang kalau teknis dia butuh rincian tersendiri, tapi sudah saya bahas semua di Juz Amma for Kids ini untuk anak ya. Termasuk tadi pertanyaan yang muncul tadi kebanyakan dari anak yang bacaannya belum bagus atau belum bisa baca. Sudah ada bahasannya di sini ya. Caranya bagaimana? Kemudian juga bahkan kita tuntun tinggal melengkapi bagan. Ada tabel yang tinggal di checklist saja langkah-langkahnya itu. Itu insya Allah dari pengalaman saya cukup membantu. Termasuk nanti bagaimana menanamkan nilai ya dari ilustrasi yang kita berikan, termasuk dari pelajaran yang ada di sini gitu ya. Ada rinciannya di muqaddimah di Juz Amma ini. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu fiik, Masya Allah, Ustaz Arham, alhamdulillah bisa memberikan ilmunya, Masya Allah, di pagi hari ini. Dan Masya Allah, beliau juga ditulis ini berdasarkan pengalaman dan penelitian. Tentunya penelitian ini sangat, Masya Allah, penulis selama 15 tahun, Masya Allah. Ini ada di buku yang Sahfal Al-Fatihah. Alhamdulillah, anak Ustaz sambil membaca ini terus, Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga ilmunya berkah, Ustaz. Kemudian ini menjadi inspirasi tentunya di Indonesia ini masih banyak yang buta huruf Al-Quran. Jadi peran kita semua
sehingga kita bisa membumikan Al-Quran dan tentunya melangitkan daripada apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita semua. Masya Allah. Jazakallahu khairan, Ustaz Arham sudah menyampaikan. Mungkin ada closing statement Ustaz sebelum Anda tutup. Closing statement-nya sebagaimana tadi sudah sempat saya singgung, bahwasanya sebaik-baik tips, sebaik-baik kiat adalah yang dikerjakan. Itu saja closing statement saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barakallahu fiik. Pada Ustaz Arham, semoga Allah berikan keberkahan daripada umur, keberkahan daripada ilmu, keberkahan daripada rezeki, keberkahan daripada keseluruhan. Alhamdulillah. Dan insya Allah tadi pertanyaan-pertanyaan yang belum tadi terjawab sudah Anda screenshot. Dan insya Allah nanti mungkin apabila ada kesempatan mungkin bisa didiskusikan bersama Ustadz dan disampaikan di grup mungkin ya. Barakallahu fiik. Begini saja dari pertemuan hari ini, dan untuk pemesanan buku tadi sudah ada informasi dari admin ada di grup, dan insya Allah nanti akan ada diskon bagi yang memesannya, dan tentunya ini adalah buku ini menjadi investasi terbaik. Dan tentunya yang utama itu adalah tadi kata Ustadz, itu adalah diaplikasikan dan kualitas yang terjamin. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kehilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Berarti dilihat apa? Syukron, Pak Ustaz. Assalamualaikum.